Malam ini adalah masa ovulasiku. Kali ini aku harus hamil versi kecilmu, Paman. Minggir, kau menghalangi. Si cahaya bulan putih itu memang sangat berpengaruh. Begitu Lisi kembali ke Tiongkok, satu panggilannya saja sudah membuat Xiao Tua meninggalkan pengganti kecil yang berusaha hamil di rumah. Ku beritahu ya, Xiao Tua sangat mencintai Lisi dulu. Saat mereka putus, dia hampir minum sampai mati. Kalau Zhao Musheng itu tidak punya mata yang sedikit mirip Lisi, apa dia akan membujuknya kembali dan mempertahankannya? Jadi aku hanya pengganti? Berhenti main-main. Siapa yang menjawab panggilanku? Tidak ada. Tidak ada, mungkin kau tidak sengaja menekannya. Sayang, ada apa? Apakah Guntur membuatku tidak bisa tidur? Jangan sudah akas family bisnis. Aku tidak akan kembali nanti untuk menemanimu, oke? Paman, berbaliklah. Ting Yu, kakiku sakit sekali. Bisakah kau datang memeriksanya? Sayang, berhenti main-main. Kalau tidak ada apa-apa, tidurlah lebih awal. Aku akan kembali nanti untuk menemanimu. Aku mengerti. Aku akhirnya mengerti. Selama bertahun-tahun ini, aku hidup seperti lelucon. Paman, bagaimana kau bisa membohongiku seperti ini? Aku masih sangat muda. Bagaimana aku bisa menahan penipuan yang disengaja darimu ini? Xiao, apa kamu masih ingat 3 janji yang kamu buat saat bersama Lisi? Tetapi apa setiap aku ingat? Oh, kamu masih ingat. Bantu aku melakukan 3 hal. Nona Zhao, ya silakan. Jangan aku ingin mapan dan memulai karir pada usia 25 tahun. Dan aku ingin mengadakan pernikahan mewah untuk Lisi. Hal pertama, bantu aku menyusun perjanjian perceraian. Aku ingin 100% dari properti itu. Dia yang bersalah, jadi dia harus pergi dari rumah tanpa apa-apa. Yang kedua, aku ingin kita punya duta baik dengan Lisi. Hal kedua, bantu aku menemukan sperma kualitas terbaik. Aku ingin melakukan inseminasi buatan. Tapi anak itu tidak akan pernah menjadi miliknya, milik Xiao Tingyu. Yang ketiga, aku ingin membeli 2 pemakaman yang berdekatan, lalu hidup bersama Lisi di rumah yang sama, dan dimakamkan di makam yang sama setelah meninggal. Untuk mengubur cinta kita. Hal ketiga, bantu aku menyiapkan 10 ton bahan peledak. Untuk apa kamu butuh bahan peledak? Aku ingin menyiapkan pertunjukan kembang api yang megah untuk klan cinta terkubur mereka. Paman, aku tidak menginginkanmu lagi. Aku, Zhao Musheng, bisa mencintai dengan berani. Dan aku bisa melepaskan dengan lebih berani. Sayang, kenapa kamu belum tidur? Apa kamu lapar? Apa kamu marah? Aku mau berlari keliling kota untuk membawakan ini untukmu. Bukankah ini kesukaanmu? Kenapa kamu tidak bicara? Dulu, kamu pasti sudah berlari memelukku dan bermanja-manja. Apa kamu merasa tidak enak badan?
Paman, aku mengincar pesawat merah muda. Pesawat merah muda? Tanda tangani. Apa? Aku akan segera ke sana. Sayang, ada sesuatu yang tiba-tiba muncul. Aku harus pergi menanganinya. Tidurlah lebih awal. Mulai sekarang, beli saja apapun yang kamu incar, entah itu pesawat merah muda atau sepatu kaca kristal biru muda. Beli saja apapun yang kamu suka. Kita suami istri. Apa yang kumiliki adalah milikmu. Aku masih ingat pertama kali bertemu Paman. Kupikir satu pandangan itu akan bertahan seumur hidup. Adik kecil, bukan begini cara mencium. Biar aku ajari ciuman yang sesungguhnya. Sekarang, cinta sudah tiada. Hatimu tak lagi di sini, dan aku merasa orang ini menjijikan. Tapi aku harus memegang erat uangmu. Ayah, aku sudah bercerai. Setelah mendapatkan properti, aku akan pergi ke luar negeri untuk bersama kalian berdua. Bercerai? Apa yang terjadi? Apa Xiao Tingyu mengganggumu? Tidak, aku hanya tidak mencintainya lagi. Putriku sayang, apapun keputusanmu, ayah akan mendukungmu. Sisi? Halo, aku Lisi, cinta pertama Tingyu. Aku kembali ke Tiongkok hari ini dan melihat dia masih punya tato nama panggilan masa kecilku di tangannya. Dia bahkan memanggil namaku dalam malam mimpinya. Bagaimanapun, itu adalah masa cinta pertamanya yang tak terlupakan. Apa maumu? Tidak banyak. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dia akan segera bangun. Apa kau percaya padaku? Jika aku bilang aku mimpi buruk, dia akan tinggal bersamaku selama 10 hari ke depan. Dan dia tidak akan menghubungimu sama sekali. Sayang, aku harus pergi perjalanan bisnis 30 hari untuk proyek mendadak. Aku akan meninggalkan sekretarisku bersamamu. Temui dia kapanpun kau butuh sesuatu. Jaga dirimu baik-baik. Nona, apakah ini barang rongsokan yang ingin Anda jual? Ya, apakah Anda menerima semua ini? Saya hanya penerima tembaga sen besi. Kardus dan barang-barang seperti itu tidak ada harganya sekarang, jadi saya tidak menerimanya. Oh, begitu. Kalau begitu, lihat saja apa yang bisa Anda ambil. Barang-barang yang tidak berguna bisa dianggap sampah. Tolong bantu saya membuangnya.
Sayang, kamu sangat baik sampai aku ketagihan padamu. Endo batai meningsian kau bersemua etam. Tidak ada. Saya sudah resmi imsas bar Ainsbury Anda dan hanya bisa dijual seharga 210 yuan. Baiklah, 210 yuan tidak apa-apa. Tolong bawa semuanya. Paman, ketika 10 ton bahan peledak sudah siap, saya bisa memberi Anda kejutan besar. Sekarang jauh lebih luas. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada. Hanya saja saya menjual beberapa barang yang tidak saya gunakan lagi. Saya tidak tahu akan menemukan ini untukmu selama perjalanan bisnis saya. Saya ingat kamu bilang ingin mengumpulkannya bulan lalu. Kamu masih ingat? Cuma kapan saya tidak pernah melupakan apa yang kamu katakan. Apakah masa ovulasi Anda sudah tiba? Sayang, saya dengan kamu punya 2 anak denganku. Saya bahkan sudah memikirkan nama mereka. Anak laki-laki akan dipanggil Jiashu dan anak perempuan Nian Nian. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan akhir-akhir ini? Seseorang kemari. Katakan padaku, bagaimana keadaan Nyonya akhir-akhir ini? Tuan Nyonya tidak nafsu makan akhir-akhir ini. Dia pada dasarnya tidak makan apa-apa. Itu tidak bisa dibiarkan? Sayang, saya akan pergi membeli sayuran dan memasak untukmu sekarang. Makanlah setidaknya sedikit. Jaga Nyonya baik-baik. Jangan biarkan dia menabrak apapun. Saat mencari suami, Anda harus mencari yang lebih tua. Mereka tahu cara merawat orang. Dulu, saya juga berpikir saya telah menemukan cinta terbaik di dunia. Tapi kemudian saya menyadari bahwa itu hanyalah permainan pengganti yang dirancang dengan cermat. Halo, saya Lisi. Lisi yang mengirimi Anda pesan. Akhir-akhir ini, Tingyu sangat baik padaku. Jadi aku sengaja membuat kue-kue ini untuk berterima kasih padanya. Tamu yang datang tetaplah tamu. Kau tidak akan mengusirku, kan? Ini adalah semak mawar favoritku. Aku tidak menyangka Tingyu masih menyimpannya. Tingyu merawat bunga-bunga ini sendiri setiap pagi. Dulu kupikir itu caranya menikmati hidup, tapi ternyata... Cong-cong ben-ben. Mereka ternyata masih hidup. Mereka yang kurawat waktu kecil. Setelah aku ke luar negeri, aku tidak merawat mereka lagi. Kupikir mereka sudah lama mati. Dan ini semua koleksi favoritku. Dan furnitur ini juga. Gaya ini adalah gaya minimalis Nordik favoritku. Aku tidak menyangka Tingyu masih mengingatnya. Ini semua hadiah yang kuberikan pada Tingyu. Aku tidak menyangka dia masih menyimpannya dengan sangat baik. Ini juga. Tingyu memang luar biasa. Kebetulan sekali. Aku pernah membahasnya dengan Tingyu sebelumnya. Aku ingin mengambil foto dengan 3 gaya, melamun, hutan, dan segar. Aku tidak menyangka kalian berdua juga mengambil 3 set ini. Jadi, ini adalah pelabuhan tempat Tingyu merindukan Lisi.
Di rumah yang sudah kutempati selama 3 tahun ini, tidak ada satupun sudut yang benar-benar ada untukku. Kenapa tuh kau di sini? Tingyu, aku sengaja membuat kue-kue ini untukmu. Istrimu yang cantik menyambutku dengan hangat sebagai tamu. Dia bahkan bilang ingin menahanku untuk makan malam. Sheng, ini Lisi, adik tertiga aku. Kami sudah seperti saudara sejak kecil. Dia pergi ke luar negeri sebelumnya dan baru kembali baru-baru ini, jadi kamu belum pernah bertemu dengannya. Adik tetangga, saudara kandung. Paman, kamu menyembunyikan hubunganmu dengannya dengan sangat baik. Ya, Tingyu sudah menjagaku dengan baik sejak kami kecil. Aku ingat aku pilih-pilih makanan waktu kecil. Tingyu bahkan sengaja belajar memasak hanya untuk membuatkan makanan untukku. Iga babi asam manisnya, ikan kakap kukus, dan bakso babi merahnya semuanya adalah favoritku. Tingyu, kamu membeli semua bahan ini? Bisakah aku seberuntung ini hari ini? Dia hanya tahu memasak beberapa hidangan ini. Aku tidak enak badan, jadi aku akan kembali ke kamarku dulu. Ini sup ayam buatan Tingyu. Dia memintaku untuk membawakannya untukmu. Minumlah selagi hangat. Jangan khawatir, tidak ada racun di dalamnya. Ngomong-ngomong, ku dengar kalian berdua sedang berusaha punya bayi baru-baru ini. Mungkinkah nama-nama yang kalian pilih untuk bayi itu tepat? Jashu untuk laki-laki dan Nian-Nian untuk perempuan? Ini yang sudah lama kami diskusikan dan putuskan oleh Tingyu dan aku. Jadi, menurutmu dia bahkan menggunakan anak di antara kita untuk merindukan kalian berdua? Apa kamu merasa sangat bangga dan terhormat? Lalu kenapa kamu tidak memikirkan kenapa kamu meninggalkannya dulu? Aku akan memperbaiki kesalahan yang kubuat di masa lalu sendiri. Kalau begitu perbaiki saja, jangan menggangguku. Sisi, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Pergi periksa dia. Sisi. Dokter, mana keadaannya? Nona Zhao, dia hamil. Apa? Hamil? Pak, bagaimana mungkin? Kami sudah bertahun-tahun mencoba punya anak dan dia... Kami sudah tes darah dan hasilnya positif hamil, kembar 3 loh. Apa? Kembar 3? Ya, ibu hamil ini janinnya tidak stabil di trimester pertama. Dan dengan kehamilan kembar, dia butuh banyak istirahat. Maafkan aku, Seng. Ini salahku. Aku tak tahu kamu juga jatuh dari tangga. Aku kira... Tapi kita punya bayi sekarang.
Bukankah kamu selalu berharap kita bisa punya bayi sendiri? Dan sekarang 3 datang sekaligus. Ini luar biasa. Awak anak batunggal, tentu telepon kamu coba anak batunggal. Aku tidak pernah menyangka kita bisa hamil kembar 3. Kembar 3, paman. Tapi ketiga bayi ini bukan anakku denganmu. Syukurlah kamu dan bayi-bayi baik-baik saja. Opa nona untuk aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri seumur hidupku. Seng, jangan marah. Aku janji hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Mulai sekarang, mari kita jujur satu sama lain, oke? Jujur? Paman, jika aku jujur padamu, bisakah kamu 100% jujur padaku? Tentu saja, sayang. Kita suami istri, kita seharusnya jujur secara alami. Kalau begitu, izinkan aku bertanya. Aku dengar kamu punya cinta pertama yang sangat kamu sukai. Kamu tidak bisa melupakannya bahkan bertahun-tahun setelah putus. Jadi, apa kau sudah melepaskannya sekarang? Tentu saja sudah. Kami putus kontak setelah putus. Dan kami pasti tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Paman, sebenarnya aku... Tingyu, ada beberapa preman mengikutiku. Aku sangat takut. Kirim lokasimu padaku. Sheng, perusahaan ada urusan penting. Aku harus pergi dulu. Pak, bantu aku mengejar mobil di depan. Nona, kenapa kau terlihat sangat linglung? Aku memergoki mereka. Apa? Memergoki mereka? Pria sialan ini. Pegang erat-erat. Aku janji akan mengejarnya. Apa kau mau aku panggil beberapa pembantu? Nanti kita bisa menghentikan pria dan wanita itu bersama. Terima kasih, tapi tidak perlu. Beraninya kau mengganggu Sisi. Apa kau bosan hidup? Ternyata orang yang dewasa dan tenang seperti paman bisa juga gila sampai mempertaruhkan nyawanya demi cinta. Tapi orang itu tidak akan pernah menjadi aku. Tidak akan pernah aku. Sisi! Tingyu, jangan menakutiku. Sayang, aku hanya mencintaimu di kehidupan ini. Sayang, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Sayang, apakah kau masih akan bersamaku di kehidupan selanjutnya? Sayang, aku hanya mencintaimu di kehidupan ini. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Tidak akan pernah mengkhianatimu. Apakah kau masih akan bersamaku di kehidupan selanjutnya? Ya? Jika pisaunya 1 mm lebih dekat, itu akan menusuk jantung. Nona Lisi, operasi ini butuh tanda tangan keluarga. Saya bukan anggota keluarganya, istrinya ada di sana. Tapi pasien terus-menerus memanggil Sisi. Dia bahkan mengatakan dalam wasiatnya akan mewariskan semua hartanya kepada Nona Sisi. Tidak apa-apa, saya akan menandatanganinya. Berhenti. Bukankah kau paling mencintai Tingyu? Dia dalam kondisi kritis di dalam dan belum sadar. Tidakkah kau akan tinggal untuk menjaganya? Dulu aku memang mencintainya,
tapi tidak lagi. Karena dia tidak bisa melepaskanmu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ya, aku tidak akan mundur soal masalah properti. Ini yang pantas kudapatkan. Dan 10 ton bahan peledak itu, atur itu. Besok, aku akan meledakannya di depan mereka, agar mereka melihat. Oh, sayang, perusahaan sangat sibuk ya akhir-akhir ini, jadi aku belum sempat menemanimu. Paman, aku tahu kau takut aku akan curiga dan tidak tahu bagaimana menjelaskan. Jadi kau buru-buru keluar dari rumah sakit. Tapi yang tidak kau tahu adalah aku sudah menyaksikan semuanya. Aku jelas melihat bagaimana kau mempertaruhkan nyawamu untuk mencintai wanita lain. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah kau sudah minum obat pencegah keguguran tepat waktu? Mengapa aku masih merasa kau sangat kurus? Jangan sentuh aku tidak enak badan. Semuanya kemari. Bagaimana kabar Nyonya akhir-akhir ini? Tuan Nyonya tidak minum obat yang diresepkan dokter akhir-akhir ini, dan dia juga tidak banyak makan. Bagaimana bisa begitu? Nyonya sedang dalam masa di mana dia perlu menutrisi tubuhnya. Ketiga bayi itu bersaing untuk mendapatkan nutrisinya. Bagaimana kalian menjaganya? Sayang, aku akan membuatkan sup ayam untuk menutrisi tubuhmu. Sayang, jadilah anak baik. Demi kesehatanmu, minumlah sup ini. Lukung yang akan bikin Vikem Sudinapi akan menderita saat melahirkan nanti. Aku tidak mau. Tingyu, ada sesuatu yang penting yang ingin kami beritahukan padamu. Sayang, istirahatlah dulu. Aku akan berbicara dengan mereka tentang sesuatu. Tingyu, Lisi dipaksa oleh keluarganya untuk menikah. Dia menolak. Orang tuanya menahannya di rumah dan berencana mengadakan pernikahan lusa. Mereka bermaksud menjadikannya fait accompli. Apa yang harus kita lakukan? Aku tahu. Kamu tahu apa maksudmu? Itu berarti aku tidak akan membiarkan Lisi menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai. Apa maksudmu? Apa kamu akan mengacaukan pernikahannya? Tingyu, tenanglah. Kamu punya keluarga sekarang. Zhao Musheng bahkan sedang mengandung ketiga anakmu. Ya, sudahkah kamu memikirkan apa yang akan dikatakan orang jika kamu mengacaukan pernikahannya? Bagaimana anak-anakmu akan menghadapi orang lain di masa depan? Bagaimana jika wanita muda itu mengajukan gugatan cerai darimu? Aku akan menanganinya. Aku tidak akan membiarkan Sheng Sheng tahu tentang ini. Setelah aku selesai menangani masalah ini, aku akan kembali padanya dan sepenuh hati padanya. Bagaimana jika dia tahu dan tidak memberimu kesempatan lagi? Apa yang tidak bisa dia lakukan jika dia tahu? Aku hanya perlu membujuknya. Sheng Sheng terlalu mencintaiku, dia tidak akan meninggalkanku. Tidak ada sakit hati seperti yang kubayangkan. Paman, aku benar-benar tidak mencintaimu lagi. Dulu aku tuh berjanji 3 hal pada Lisi, dan aku belum melakukan satu pun. Sekarang saatnya menepati janjiku. Bantu aku beli berlian merah muda terbaik di dunia itu. Dan kalung bintang galaksi yang melambangkan keabadian itu. Siapkan semuanya untukku. Bagaimana bisa putriku yang kabur tanpa sepatu kristal? Bawa sepasang sepatu kristal yang terbuat dari berlian murni itu. Aku akan menggagalkan pernikahan itu. Besok kau akan menjemput pengantinmu. Jadi sebagai istrimu, aku akan memberimu hadiah besar.
Paman, kau berpakaian seperti akan menjadi pengantin pria hari ini. Sayang, jangan terlalu banyak berpikir. Aku ada urusan penting saat keluar hari ini. Urusan penting? Istirahatlah yang baik di rumah dan ingat minum obat tepat waktu. Jangan ganggu ibu lagi. Jika kau membuat ibu tidak enak badan, ayah akan marah. Paman, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sayang, aku harus pergi sekarang. Terburu-buru sekali. Kau bahkan tidak memberiku waktu 5 menit. Bisakah kita bicara tentang hal lain malam ini? Apakah masalah ini benar-benar sepenting itu? Ya, yang penting tertentu. Baiklah, kalau begitu cepatlah pergi. Jangan menundanya. Sayang, obatmu sedang dihangatkan di dapur. Aku akan kembali menemanimu setelah menyelesaikan urusanku. Xiao Tingyu, mulai sekarang, kau tidak akan pernah lagi berada di sisiku. Aku sudah sepenuhnya mengusirmu dari hidupku. Kak Xiao, apa kau benar-benar akan melakukan ini? Sudah kau pikirkan bagaimana menjelaskannya pada Zhao Musheng? Musheng akan mengerti aku. Dibandingkan ini, menyelamatkan Li Si sekarang lebih penting. Jika kau tidak mau ikut aku menyelamatkan Li Si, pergilah. Aku akan mengurus Musheng. Kenapa aku selalu merasa sedikit gelisah? Apa yang Sheng Sheng katakan barusan membuatku merasa ada yang terlewat. Rasanya seperti Sheng Sheng akan meninggalkanku. Sheng Sheng sudah bersamaku begitu lama. Dia kata memang mencintaiku, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Tapi Kak Xiao, kau bisa merasakan apakah cinta itu masih ada atau tidak? Seneng, aku akan mengajakmu liburan saat aku kembali. Dulu, Musheng selalu langsung membalas pesanku. Ada apa sekarang? Ya, aku harus meneleponnya. Kak Xiao, kita sudah sampai. Aku akan menjelaskan lebih Musheng. Sekarang Li Si lebih penting. Halo Pak Xiao. Pak Xiao, apakah Anda datang untuk menghadiri pernikahan Nona Li? Antarkan aku. Xiao Si, kau bilang selama pernikahan ini diadakan, Xiao Tingyu pasti akan datang untuk mengacaukannya. Tapi sampai sekarang masih belum ada pergerakan. Ayah, jangan khawatir. Aku akan segera bersama Xiao Tingyu. Sekarang mari kita sambut pengantin wanita.
Aku ingin lihat siapa yang berani mengadakan pernikahan ini. Jangan harap bisa kabur. Siapapun yang datang hari ini, pernikahan ini harus tetap dilanjutkan. Ayah, aku tidak mencintainya. Aku tidak mau menikah dengannya. Perjodohan ini tidak sah. Grup Xiao akan bertanggung jawab atas kerugian kedua belah pihak. Tingyu, kau tidak bisa begitu saja membawa Sisi pergi seperti ini. Kau harus memberikan penjelasan kepada semua yang hadir, kan? Tingyu, kau datang mengacaukan pernikahan ini begitu impulsif. Tidakkah Zhao Musheng akan marah? Lagi pula, dia masih hamil. Tidak sepertiku yang hanya merasa kasihan pada kesulitanmu. Lisi, jangan khawatir. Musheng bukan orang yang tidak masuk akal. Dia akan mengerti aku. Benarkah? Baguslah. Pak Li, Sisi tumbuh bersama kami. Kami tidak akan pernah membiarkannya menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Ya, benar. Sisi, apakah kau bersedia pergi bersamaku? Sungguh romantis. Sungguh romantis. Sheng, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk menyaksikan betapa putus asanya kamu mengejar cinta. Apa mengejar cinta? Sheng, jangan salah paham. Aku bisa menjelaskan semua ini padamu saat kita pulang. Kemarilah dulu, ayo kita pergi bersama. Pergi. Aku akan pergi, tapi sebelum itu, ada 3 hal yang harus kulakukan. 3 hal? 3 hal apa? Pertama, Xiao Tingyu, mari kita bercerai. Dengan begitu, kamu bisa secara terbuka mengadakan pernikahan mewah untuk Lisi yang kamu janjikan saat berusia 20 tahun. Apa yang kamu bicarakan pernikahan mewah? Sheng, jangan main-main. Tingyu, bukankah kamu bilang Zhao Musheng adalah yang paling masuk akal? Apakah dia harus memaksaku menikahi seseorang yang tidak kucintai? Melompat ke lubang api, baru dia puas? Sisi, jangan salah paham. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Musheng, jika kamu terus main-main, aku akan marah. Apa kamu tidak peduli pada bayi di perutmu? Ngomong soal bayi, itu mengarah ke hal kedua. Zhao Musheng, apa kamu sudah cukup membuat masalah? Kita bisa membicarakan apapun saat kita pulang. Jangan lupa, bayi di perutmu masih membutuhkan aku sebagai ayahnya. Menjadi ayahnya? Tidak, Xiao Tingyu, kamu tidak perlu menjadi ayahnya lagi. Karena tidak satu pun dari ketiga bayi di perutku adalah anakmu. Musheng, kamu tahu apa yang saya katakan? Aku bilang bayi di perutku tidak ada hubungannya denganmu, Tingyu. Musheng, kau sungguh... Tingyu, aku sangat takut. Bisakah kamu membawaku pergi? Musheng pasti berbohong padamu. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia tidak mungkin punya bayi dengan orang lain. Sisi, aku benar. Aku akan membawamu pergi dulu. Sheng, tolong bersabarlah sebentar. Kuba tidak bisa membiarkan Sisi menikahi orang yang tidak dia cintai. Sekarang, mari kita bicara tentang hal ketiga. Untuk merayakan perceraianku hari ini, aku akan menampilkan pertunjukan kecil untuk kalian semua. Lihatlah keluar jendela. Terima kasih sudah menyaksikan cinta antara suamiku dan wanita lain yang kini terbebas. Tempat itu, Musheng, kau gila. Beraninya kau meledakkan pemakaman yang kubeli bersama Sisi? Bukankah aku menyalakan kembang api untuk merayakan kalian berdua? Xiao Tingyu, hatimu belum sepenuhnya bersih.
9 surat cinta dan 1001 hadiah yang kau berikan saat melamarku, aku tidak menginginkan semua itu lagi. Aku sudah menimbang semua barangmu ini. Paling-paling hanya bisa dijual 210 yuan. Baiklah, 210 yuan ya 210 yuan. Menjadi, kau menghalangi. Si cahaya bulan putih itu benar-benar merusak. Begitu Lisi kembali ke Tiongkok, satu panggilan telepon. Lao Xiao meninggalkan pengganti kecil yang sedang bersiap untuk hamil di rumah dan langsung bergegas. Apakah dia akan membujuknya kembali dan mempertahankannya jika mata Zhao Musheng tidak sedikit mirip dengan Lisi? Dulu, aku juga berpikir telah menemukan cinta terbaik di dunia. Tapi kemudian aku menyadari itu hanyalah permainan pengganti yang dirancang dengan cermat. Sisi, ternyata orang yang dewasa dan tenang seperti paman juga bisa cukup gila untuk mempertaruhkan nyawanya demi cinta. Tapi orang itu tidak akan pernah menjadi aku. Ternyata aku hanyalah seorang pengganti. Xiao Tingyu, seumur hidupku, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Cerai. Oh, dia serius. Sheng, tidak. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Sheng. Paman, selamat tinggal. Sheng. Di mana Sheng? Sheng, kamu di mana Sheng? Ada apa? Tadi ada orang di sini. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Apa-apaan ini? Sheng. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, nomor pelanggan yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo, maaf, nomor pelanggan yang Anda tuju sedang tidak aktif. Zhao Musheng pasti sedang marah padamu. Anak seperti dia benar-benar tidak dewasa dan tidak tahu mana yang benar dan salah. Diam, aku tidak akan membiarkanmu menjelek-jelekan Sheng. Dia ada di rumah, dia pasti ada di rumah. Aku akan membujuknya dan menjelaskan semuanya padanya. Sheng, kamu di mana? Jangan menakutiku. Aku salah soal masalah hari ini. Keluarlah. Musheng, hari ini benar-benar ada hal penting. Keluarlah dulu, teman aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas padamu. Sertifikat cerai siapa ini? Sertifikat cerai antara Zhao Musheng dan aku? Bagaimana mungkin? Mungkinkah kontrak itu yang kutandatangani terburu-buru tanpa membaca dengan cermat? Cari informasi Sheng untukku sekarang juga. Dimanapun dia berada, aku harus segera menemuinya. Sheng, bagaimana tuh kau bisa begitu kejam? Perpisahan terakhir kita bahkan hanya proyeksi holografik. Paman, selamat tinggal. Sheng. Apa kau di sini untuk menghukumku? Baru sekarang aku menyadari betapa aku telah mengabaikanmu selama ini. Begitu banyak barang di rumah ini yang perlahan menghilang.
tapi aku sama sekali tidak menyadarinya. Paman, katakan padaku, jika kita punya anak nanti, apakah itu laki-laki atau perempuan? Aku akan mencintai anak laki-laki atau perempuan. Foto-foto kita, selimut yang kita rajut bersama. Bahkan mainan kayu yang kita buat bersama di kamar lantai atas, Pak. Tidak ada lagi jejakmu yang tersisa di rumah ini. Tuan, Mengapa begitu banyak barang hilang dari rumah? Nyonya bilang orang baru akan tinggal di sini nanti, jadi kita tidak butuh barang-barang lama lagi. Mengapa kalian tidak memberitahuku hal ini? Akhir-akhir ini Tuan jarang pulang. Saat Tuan pulang, Tuan hanya di ruang kerja. Tuan tidak membiarkan siapapun mendekat. Kami tidak punya kesempatan untuk memberitahu Tuan, meskipun kami mau. Kapan Nyonya pergi? Sudah aku ada di antara kalian yang menghentikannya. Nyonya tidak suka orang-orang terus-menerus di rumah. Kami semua langsung pergi setelah selesai bekerja. Di raya akhir ini, Nyonya menyuruh kami tidak datang, jadi kami tidak datang. Lalu, apakah Nyonya ada kontak dengan pria lain akhir-akhir ini? Pria lain tentu saja tidak. Nyonya akhir-akhir ini hanya di rumah mengemasi barang-barang. Sama sekali tidak ada pria lain. Tidak ada pria lain. Jadi Sheng Sheng berbohong padaku. Bayi Sheng Sheng adalah bayiku? Kenapa aku tidak lebih memperhatikan Sheng Sheng? Aku harus menemukannya. Aku harus menemukan Sheng Sheng. Benar, temukan ayahnya. Dia pasti pergi mencari ayahnya. Sejak aku dan Sheng Sheng bersama, ayahnya pindah ke luar negeri untuk menetap dan tidak pernah menghubungi kami lagi. Awalnya, orang tuanya tidak setuju dengan pernikahan kami. Pernikahan ini adalah sesuatu yang Sheng Sheng mohon-mohon untuk waktu yang lama agar bisa terjadi. Aku serius dengan Sheng Sheng. Aku janji, aku pasti akan memperlakukan Sheng Sheng dengan baik. Kau janji, apa gunanya janjimu bagiku? Setelah putriku terluka, bisakah itu dibatalkan? Ayah, Tingyu memperlakukanku dengan sangat baik. Aku sangat menyukainya. Itu tidak berguna. Kalian berdua memiliki perbedaan usia yang begitu besar. Akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Aku tidak peduli. Pokoknya, aku hanya akan menikah dengannya dalam hidup ini. Kau keluar dulu. Aku ingin bicara dengan Tingyu sendirian. Ayah! Keluar! Tingyu, kita sudah berteman bertahun-tahun. Kau juga tahu bahwa istriku hanya meninggalkan satu anak ini untukku. Dia adalah darah dagingku. Aku benar-benar tidak tega melihatnya terluka. Aku tahu kau. Kau sangat bijaksana. Lagi pula, ada perbedaan usia 12 tahun di antara kalian berdua. Dalam hubungan ini, putriku pasti yang akan terluka. Aku bersumpah demi hidupku bahwa aku tidak akan pernah mengecewakan Sheng Sheng dalam hidup ini. Sheng Sheng, aku minta maaf padamu. Di mana kau? Mau kau kembali? Aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk menebusnya padamu. Halo, ini siapa? Ayah, apa ayah tahu di mana Sheng Sheng? Ayah, ini salahku. Apa Sheng Sheng bersamamu? Di mana Sheng Sheng berada tidak ada hubungannya denganmu. Kau sudah menceraikan Sheng Sheng dan jangan panggil aku ayah lagi. Ayah. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf. Sheng Sheng, kau tidak akan memaafkanku, kan?
Xiao, berhentilah minum. Kenapa dia meninggalkanku? Sheng Sheng jelas sangat mencintaiku. Paman memperlakukanku dengan sangat baik, dan aku sangat menyukainya. Aku tidak peduli, bagaimanapun aku hanya akan menikah dengannya seumur hidupku. Lisi, cepatlah kemari. Kurasa Xiao dalam kondisi yang lebih buruk daripada saat dia putus denganmu. Aku bersumpah demi hidupku bahwa aku tidak akan pernah mengecewakan Sheng Sheng seumur hidupku. Tingyu, berhentilah minum. Tinggalkan aku sendiri. Lisi, tolong jaga dia baik-baik. Kami pergi dulu. Jangan khawatir, aku akan membuatnya mengerti. Xiao Tingyu, berhenti minum. Kalau kamu terus minum seperti ini, bahkan jika kamu pendarahan lambung, Zhao Musheng tidak akan tahu. Kenapa Zhao Musheng sudah pergi? Tapi Xiao Tingyu, yang terus mengatakan dia mencintaiku dan akan meninggalkan Zhao Musheng demi kata-kataku, malah menjadi tertekan. Tingyu, lihat aku. Bukankah aku favoritmu? Kamu jelas sangat peduli padaku. Kamu lebih memilih meninggalkan Zhao Musheng untuk bersamaku. Kamu bahkan rela membiarkan keluarga Xiao mengambil risiko untuk mengacaukan pernikahan. Mengacaukan pernikahan? Tingyu, itu salahku karena pergi saat itu. Aku seharusnya tidak menyerah padamu, tapi sekarang aku kembali. Kamu masih mencintaiku, dan aku masih mencintaimu. Bisakah kita bersama seperti ini saja? Bersama? Ketika aku menikahi Sheng Sheng itu hanya untuk membuat Lisi kesal. Setino jelas hasil yang paling kuinginkan saat itu. Tapi kenapa aku tidak bahagia? Tingyu, dulu aku pergi ke luar negeri untuk belajar tanpa memberitahumu, dan aku sangat menyesalinya. Sekarang Zhao Musheng sudah pergi. Bisakah kita kembali bersama? Lisi dan aku baru sadar hari ini kalau aku bahkan tidak tahu perasaanku sendiri. Memang benar aku bersama Sheng Sheng karena dendam waktu itu. Tapi setelah sekian lama bersama, aku tidak bisa menyangkal bahwa aku benar-benar mengembangkan perasaan untuk Sheng Sheng. Bagaimana denganku? Aku adalah cinta pertamamu. Selama ini, kamu sudah tertekan karena aku begitu lama. Selama bertahun-tahun ini, bukankah kamu selalu mencintaiku? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah aku sangat kesakitan sejak Sheng Sheng pergi. Tingyu, dengarkan aku. Kamu pasti belum terbiasa saja. Selama kamu kembali bersamaku, kamu akan melupakan Zhao Musheng. Bisakah kita kembali bersama begitu saja? Pada saat itulah aku menyadari sebuah kebenaran yang aku takut untuk memikirkannya secara mendalam. Coba menyesalinya. Aku benar-benar sangat menyesalinya. Saat aku bertemu Sheng Sheng, aku harus memberitahunya bahwa aku sudah berubah dan aku tahu aku salah. Sheng Sheng, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku dan mari kita mulai lagi. Sheng Sheng, aku mencintaimu. Aku tahu anak di perutmu adalah anakku.
Mari kita berbaikan. Tidak, itu tidak benar. Coba lagi. Pameran seni Departemen Seni sudah disiapkan, dan Cheng Yanli dari Departemen Biologi juga ada di sini. Apakah dia mengejar Zhao Musheng? Dari yang kulihat, dia sering pergi ke Departemen Seni. Halo, apakah kalian baru saja menyebut Zhao Musheng? Di mana dia sekarang? Saya semua akan menilai Sheng Sheng. Ya, dia berpanas sangat hebat. Jadi pasti banyak orang yang mengejarnya. Kau apa internetnya sekarang? Hati-hati. Bagaimana bisa Sheng Sheng membiarkan pria lain menyentuhnya? Sofia tidak mengizinkanmu menyentuh Sheng Sheng. Sheng Sheng. Sheng Sheng, apa kau ketakutan? Aku baik-baik saja. Bajingan. Bagaimana jika kau menakuti Sheng Sheng? Bagaimana jika dia jatuh? Aku akan menjaga keselamatan Sheng Sheng. Bukan urusanmu untuk mengkhawatirkannya. Cukup, berhenti berkelahi. Sheng Sheng. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Sayang, bunga ini untukmu. Yanli, ayo pergi. Sayang, maafkan aku. Aku salah sayang. Lao Xiao, gadis itu bahkan tidak mau bicara denganmu sekarang. Apa yang akan kau lakukan? Jika Sheng Sheng Inai Makia mendengarku, maka aku akan membuatnya harus mendengarkan. Jika ada yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja. Dia adalah Xiao Tingyu, mantan suamiku. Kau masih... Aku sudah bilang dia mantan suamiku. Itu sudah berlalu dan sudah lama berakhir. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku mengapa kalian berdua bercerai? Tidak apa-apa jika kau tidak mau menjawab. Pertanyaanku terlalu lancang. Kau tidak perlu begitu galak jika tidak mau menjawab, kan? Bukan apa-apa, aku hanya tidak mencintainya lagi. Siapa yang belum pernah bertemu bajingan sebelumnya? Tendang saja bajingan itu dan cari yang baru. Bagaimana menurutmu tentang aku? Apakah aku cocok menjadi yang baru untukmu? Yanli, aku punya... Aku tahu kau mau punya 3 anak dan aku benar-benar tidak keberatan. Kau mungkin tidak percaya, tapi aku benar-benar... Apa? Aku sudah melihat betapa baiknya kau padaku akhir-akhir ini. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Hanya saja aku tidak lagi punya keberanian untuk memulai hubungan baru. Ini salahku. Aku tidak cukup berani untuk muncul di hadapanmu. Kalau tidak, mungkin aku yang akan menikahimu. Sampai sekarang, kau masih menolak memberitahuku kapan kita bertemu sebelumnya. Kau tampan, punya kepribadian yang baik, dan sangat populer di sekolah. Seharusnya aku tidak mungkin tidak punya kesan padamu. Dulu sudah aku sangat gemuk, aku sedikit gembul. Kau mungkin tidak akan menghubungkan diriku yang dulu dengan diriku yang sekarang. Si gembul? Kau si gembul. Apa kau ingatku? Dulu kita di sekolah les yang sama. Dan karena aku terlalu gemuk, tidak ada yang mau bermain denganku. Hanya kau yang memperhatikanku bersembunyi di sudut dan berinisiatif berteman denganku. Lalu, sampai keluargamu pindah dan meninggalkan tempat itu. Sebenarnya aku juga ada di pesta ulang tahun ke-18mu tahun itu. Lalu kenapa aku tidak melihatmu? Kau juga tidak datang menyapaku. Perhatianmu semua tertuju pada Xiao Tingyu saat itu. Ku hanya ingin datang bicara padamu dan memberitahumu aku sudah kurus. Tapi kau mengabaikanku. Jadi aku pergi. Di ulang tahunku yang ke-18 itulah, aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Xiao Tingyu. Mungkin, seperti yang dikatakan Cheng Yanli, jika dia sedikit lebih berani,
hasilnya mungkin benar-benar berbeda. Sebenarnya hari kau pulang, bukan kebetulan aku menunggumu di rumahmu. Aku tahu kau akan pulang. Aku menunggumu setiap hari. Mosheng, aku sangat menyukaimu dari kita kecil sampai sekarang. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk mengejarmu? Dia tidak setuju. Shouting You, bagaimana kau menemukan tempat ini? Sheng Sheng, masih banyak kesalahpahaman di antara kita. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk bicara padamu? Kau tidak bisa begitu saja menghilang dari duniaku tanpa mengatakan apapun padaku. Baiklah, aku akan bicara padamu. Mosheng, Tidak apa-apa, masalah selalu perlu diselesaikan. Baiklah, aku akan menunggumu di pintu. Telepon aku kapan saja. Kesalahpahaman apa? Jelaskan sekarang. Sheng Sheng, ada orang luar di sini. Dia mempindah pinjaman untuk menyelesaikan masalah kita. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Apa yang akan kau lakukan? Cheng. Shouting You, kenapa kau membawaku ke sini? Shouting You. Sheng Sheng, kau bahkan tidak mau memanggilku paman lagi sekarang. Paman? Setelah kau tahu, aku tahu sejak awal bahwa aku adalah pengganti yang kau temukan untuk menghibur kerinduanmu pada Lesi. Apakah aku masih mau memanggilmu paman? Shouting You, hanya karena aku rasional, aku tidak membeli racun untuk membunuhmu. Kau bukan pengganti. Ya, aku memang punya pikiran itu pada awalnya. Tapi Sheng Sheng, aku sudah jatuh cinta padamu. Mungkin kau memperlakukanku dengan sepenuh hati. Bukan pun saat kau berjuang keras untuk bersamaku. Mungkin saat kau selalu tahu aku tidak bahagia. Mungkin saat kau memanggilku paman lagi dan lagi. Saat kau memperlakukanku seperti seluruh duniamu. Kau itu bukan apa-apa ganti. Aku tahu jelas kau itu adalah Zhao Musheng. Lalu kenapa kamu begitu peduli pada Lisi setelah dia kembali? Aku Tuhannya. Kamu tidak bisa melupakannya. Dia adalah obsesi abadimu. Terobsesi sampai rela berjuang untuknya, tanpa memedulikan nyawamu sendiri. Terobsesi sampai di saat-saat terakhirmu di ambang kematian, yang kamu pikirkan hanyalah meninggalkan segalanya untuknya. Terobsesi sampai mengajak saudara-saudara terbaikmu dan bergegas menggagalkan pernikahan, bersemangat seperti anak kecil yang naif. Kapan kami mengetahuinya? Setiap kali kamu melakukan satu hal demi satu hal untuk Lisi, aku ada di sana, melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Sheng Sheng, aku tahu dengan jelas apa yang diinginkan hatiku. Yang kuinginkan hanyalah kamu. Sheng Sheng, demi bayi kita, bisakah kamu memaafkanku sekali saja? Bayi? Aku pernah membuatmu begitu bahagia. Kamu tidak bisa sepenuhnya menolakku hanya karena aku melakukan kesalahan, kan? Shouting You, apakah kamu lupa apa yang kukatakan padamu? Anak dalam kandunganku bukan anakmu. Berhenti membohongiku. Aku sudah memeriksanya. Kamu belum berhubungan dengan pria lain selama ini. Siapa yang bilang kamu harus berhubungan dengan pria lain untuk hamil? Pada dekat Mel? Shouting You, apa kamu ingat orang berkostum maskot yang kamu temui? Di pintu masuk Mei semalam itu, kamu bilang padanya, untuk kamu. aku berlari mencarimu hari itu hanya untuk memberitahumu bahwa aku sedang dalam masa ovulasi. Kita bisa berusaha keras untuk hamil. Selama kita punya bayi, kita bisa menemui ayahku. Dia pasti akan memberkati kita. Konyol sekali.
Aku bahkan pergi ke makam ibuku dan berkata padanya, "Ayah sangat kuno, orang yang aku pilih pasti benar." Aku bilang padanya, "Asalkan kamu memberiku sedikit waktu, aku bisa membuktikan bahwa penilaianku tidak salah." Aku bahkan ingin dia memberkati kita dari alam baka. Tapi, Xiao Tingyu, kamu membuatku kalah. Dalam putaran ini, kamu membuatku kalah telak, sangat telak. Sheng, aku tidak bermaksud membuatmu kalah. Tapi semuanya sudah terlambat sekarang. Mengenai anak dalam kandunganku, aku butuh sperma berkualitas tinggi. Pria itu harus ceria dan tampan, tidak punya kebiasaan buruk, dan tingginya minimal 1,8 meter. Nona Zhao, apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya? Menjadi ibu tunggal, bungka. Aku sudah memikirkannya. Jika seorang ayah tidak melakukan apa-apa, itu tidak berbeda dengan menjadi ibu tunggal. Aku mendapatkan anak ini melalui inseminasi buatan sendiri. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sebenarnya kamu lebih memilih inseminasi buatan daripada memberiku kesempatan. Lalu, apa kamu tahu kenapa aku memilih inseminasi buatan? Itu untuk memutus sedikit pun kasih sayang terakhir yang kumiliki padamu. Dengan begitu, aku tidak akan pernah melunak dan kembali hanya karena kamu mengatakan sesuatu yang manis. Sheng, kamu membenciku, kan? Kenapa aku tidak boleh membencimu? Kamu menghancurkan semua harapanku akan cinta. Kamu menghancurkan fantasiku tentang hidup bahagia. Kenapa aku tidak bisa membencimu? Tidak apa-apa. Membenciku tidak apa-apa. Setidaknya itu lebih baik daripada menjadi orang asing. Sheng, bagi sekarang segera kamu sudah hamil anakku orang lain, aku tetap menginginkanmu. Karena aku tuh bisa menjadi pihak anak-anak itu. Kamu gila. Sheng, bukankah kamu bilang ingin meracuniku sampai mati? Hanya kita berdua di ruangan ini sekarang. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Aku akan memberimu 3 kesempatan. Jika kamu bisa menyakitiku, aku akan membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak menyakitiku, berarti kamu akan tetap di sisiku. Tidak. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Sheng, kamu mengenalku. Kamu tidak punya pilihan. Jangan yang lihat itu. Apa kamu menyukainya? Ini urusan kita berdua. Jangan pedulikan pria lain. Sheng, aku cemburu. Aku cemburu gila-gilaan. Dewi, apa kamu benar-benar ingin membunuhku? Kamu yang memaksaku duluan. Aku sudah bilang, aku tidak mau. Dewi. Dewi, apakah kamu mengalami ketakutan keguguran? Cepat berbaring. Berbaringlah dulu. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku menghormati keinginanmu. Berbaringlah dulu. Apakah kamu harus seperti ini? Kamu sudah menyia-nyiakan 1 kesempatan. Dewi, kamu masih punya 2 kesempatan lagi. Jika kamu tidak bisa menyakitiku dalam 2 kesempatan ini, tidak peduli metode apa yang kugunakan, aku akan menahanmu di sisiku. Sudah larut, istirahatlah lebih awal. Xiao Tingyu selalu menepati janjinya. Jika aku tidak melakukan apa yang dia katakan,
Aku takut aku akan terjebak di sisinya seumur hidupku. Tapi bagaimana aku bisa menyakitinya? Masuk. Sheng Sheng, kamu sudah bangun? Aku membuatkan sarapan favoritmu. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Cuaca hari ini bagus. Haruskah aku pergi jalan-jalan denganmu? Tidak perlu. Bukankah kamu bilang akan membiarkanku pergi jika aku bisa menyakitimu? Kalau begitu, setidaknya kamu harus menyiapkan beberapa alat peraga untukku, kan? Selesaikan sarapanmu dulu, lalu aku akan pergi bersamamu. Ayo pergi. Ini pisau-pisau paling tajam. Ada juga racun paling mematikan di dunia. Ambil apapun yang kamu mau. Arif, apakah kamu yakin ingin mempertaruhkan nyawamu untuk menjebakku? Apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa aku mungkin benar-benar... Selama kamu pergi, aku tidak berbeda dengan orang mati. Aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk menjebakmu. Aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk menahanmu. Aku akan memilih dengan hati-hati. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Sayang, waktunya makan. Sayang, jangan marah lagi, ya. Sheng, waktunya makan. Kita tidak punya hubungan intim, jadi Tuan Xiao, mulai sekarang, ingatlah untuk tidak memanggilku dengan nama panggilan murahan seperti itu. Makanlah lebih banyak. Kamu hamil 3 anak sekarang, jadi kamu butuh lebih banyak nutrisi. Kamu tahu aku butuh lebih banyak nutrisi, tapi kamu masih membuat makanan seburuk ini? Jangan bilang, kamu pikir menjadi pengasuhku akan membuat hatiku melunak. Maaf, tapi aku sudah dimanjakan seperti putri sejak kecil. Jadi kata. Aku tahu. Baiklah, kalau begitu aku akan makan. Setelah makan, aku harus kembali ke atas untuk tidur. Baik. Apakah kamu diam-diam menaruh racun di hidangan ini? Jika kamu pikir ada racun, kamu tidak perlu memakannya. Sheng-Shengku, kamu akhirnya bukan lagi gadis kecil yang diintimidasi orang lain. Kamu tahu aku menyakitimu, dan kamu bahkan tahu cara membalas dendam padaku dengan sengit. Tapi bagaimana mungkin aku tidak menyadari racun yang begitu jelas? Kamu melewatkannya. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Orang dewasa harus tahu bagaimana bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan, dan juga tahu bagaimana mengambil jalan keluar saat diberi. Kau menasihati? Kali ini tidak banyak racun. Paling-paling, kau hanya perlu dicuci perut setelah memakannya. Tapi lain kali, aku mungkin tidak akan... Sheng-Sheng, lakukan apa yang menurutmu benar. Lakukan apa yang membuatmu merasa lega.
kau benar-benar menaruh obat di makananku? Kau sangat ingin meninggalkanku. Zhao Musheng, mari kita bicara. Kenapa? Setelah aku pergi, apa kau tidak bahagia dengan Xiao Tingyu? Apa kau memainkan trik di belakang layar agar Tingyu memperlakukanku seperti itu? Kau sendiri yang bilang aku adalah penghalang hubunganmu dengan Xiao Tingyu. Asal kau mengucapkan sepatah kata, dia akan meninggalkanku. Tapi sekarang sepertinya hubunganmu dengannya juga tidak berjalan mulus. Kau... Zhao Musheng, bukankah ini persis seperti yang kamu perjuangkan mati-matian? Bukankah semua ini karena kamu? Tak satu pun dari ketiga anak dalam kandunganku adalah anak Xiao Tingyu. Aku juga menceraikannya. Dan aku bahkan pergi ke luar negeri hanya untuk menghindari kalian berdua. Kenapa? Bukankah syarat yang kuberikan padamu sudah cukup baik? Kamu mendapatkan Xiao Tingyu, tapi ternyata dia tidak seperti yang kamu bayangkan. Jadi kamu ingin datang menggangguku? Lisi. Kamu benar-benar konyol. Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Tingyu memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Apa 2 minuman itu belum membuatmu sadar? Lisi, sejak kamu datang kepadaku dengan penuh kemenangan dan kesombongan, memamerkan diri sebagai perusak rumah tangga, kamu seharusnya sudah berpikir bahwa suatu hari kamu juga akan ditinggalkan. Karena jika seseorang bisa menggantikanku, seseorang juga bisa menggantikanmu. Zhao Musheng, akan kubuat mulutmu robek. Hentikan. Sheng, kamu baik saja? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bukankah sudah kubilang tidak ada yang boleh mengganggu Sheng Sheng? Tingyu, apa kamu sudah lupa? Kamu bilang pada semua orang bahwa perintahmu selalu membuat pengecualian untukku. Sungguh pengecualian khusus. Tuan Xiao, kamu benar-benar penuh kasih sayang, bukan? Itu dulu. Sekarang pergi dari sini sekarang juga. Tingyu, apa kamu belum mengerti? Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Dia tidak menginginkanmu. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Tingyu, bisakah kita kembali seperti dulu? Kalau Sheng Sheng, dia sendiri mencoba memprovokasiku. Selama aku terus meminta maaf padanya, dia pasti akan memaafkanku pada akhirnya. Sheng Sheng mencintaiku. Dia tidak akan meninggalkanku. Aku mau kembali ke kamarku untuk tidur. Kalian berdua bisa melanjutkan. Xiao Tingyu, dia tidak menginginkanmu. Dia tidak menginginkanmu. Berapa kali harus kukatakan? Bahkan jika kamu mabuk berat atau mempertaruhkan nyawamu untuknya, Zhao Musheng tak akan melirikmu. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Hanya aku yang benar-benar mengharapkan kebaikanmu. Hanya aku yang bersedia tetap di sisimu secara sukarela. Sheng Sheng sedang tidur. Jangan ganggu dia. Tingyu, bisakah kamu melihatku? Meninggalkanmu dulu adalah kesalahanku. Aku menyesalinya. Aku tahu aku salah. Bisakah kita kembali bersama? Haruskah kita bersama? Tingyu, bukankah kamu yang paling mencintaiku? Jika kamu mengusir Zhao Musheng, kita bisa bersama. Lisa, ini semua karena kamu. Karena kamu Sheng Sheng meninggalkan. Kau benar-benar memukulku. Karena kau. Kenapa kau mengirim pesan-pesan itu pada Sheng Sheng? Kenapa kau mengatakan hal-hal itu di depan Sheng Sheng? Semua karena kau aku jadi mengabaikan Sheng Sheng. Karena kau Sheng Sheng meninggalkanku. Lepaskan. Kau tidak pernah mengerti kenapa Sheng Sheng tiba-tiba meninggalkanku sebelumnya. Sampai aku menyelidiki apa yang kau lakukan. Sheng Sheng sangat senang memberitahuku dia ingin punya bayi denganku.
Tapi kau mengatakan hal-hal itu padanya. Listen, aku berharap bisa mencekikmu. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin Sheng Sheng menceraikanku? Kita juga bisa punya anak. Sheng Sheng, aku dan bayi kita. Kita akan menjadi keluarga paling bahagia. Kau tidak bisa mati sekarang. Kau harus menebus apa yang kau lakukan pada Sheng Sheng. Xiao Tingyu, kau menyalahkanku? Kaulah yang paling menyakiti Zhao Musheng. Apa? Kau bersama Zhao Musheng tapi juga berhubungan denganku? Ya, aku mengirim pesan-pesan itu padanya, tapi apakah aku mengarang sesuatu? Bukankah semua yang kukatakan adalah apa yang kau lakukan dengan tanganmu sendiri? Jika kau tidak melakukan hal-hal itu saat itu, jika kau tidak berpikir seperti itu, bagaimana aku bisa menggunakan hal-hal itu untuk memprovokasikannya? Pada akhirnya kaulah yang paling bersalah. Kaulah yang membunuh anakmu sendiri dengan tanganmu sendiri. Kaulah yang menyerahkannya pada orang lain dengan tanganmu sendiri. Kamu bicara omong kosong, berhenti bicara begitu. Jangan katakan itu. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Aku tadi tidak salah. Ini semua salahmu. Kamu sama sekali tidak mencintai Dewi. Kamu yang menyakitinya. Kamu bicara omong kosong. Kamu bicara omong kosong. Oh, bagaimana mungkin aku tidak mencintainya? Bagaimana mungkin aku tidak mencintai Dewi? Aku ambil kau istri Dewi karena aku tulus ingin bersamanya. Aku tulus ingin memperlakukannya dengan baik. Aku juga tulus menantikan anak kami. Aku hanya dibutakan oleh keengganan dan penyesalan sesaat. Itu membuatku kehilangan orang yang benar-benar kucintai. Ini aku. Ini aku. Arif, karena kamu bersikeras membiarkanku membunuhmu 3 kali, maka aku akan membantumu memenuhi keinginan ini. Sheng Sheng, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Terima kasih. Duduklah. Ku mama membuat makanan kesukaanmu dan semuanya baik untuk ibu hamil. Sheng Sheng, aku sudah banyak membaca buku medis akhir-akhir ini. Semuanya bilang 3 bulan pertama kehamilan adalah masa berbahaya dan kamu tidak boleh terlalu memaksakan diri. Juga mulai di pagi hari akan sangat parah. Jika kau merasa tidak nyaman, segera beritahu aku. Aku baik-baik saja, hanya sedikit mengantuk. Bayi-bayiku ini cukup pengertian padaku. Boleh secara berafo bertanya, mengapa kamu memilih hamil 3 bayi? Ini sangat buruk untuk tubuhmu. Sebenarnya, aku tidak berencana hamil 3 bayi pada awalnya. Dokter bilang tingkat kelangsungan hidup mereka rendah. Tapi aku tidak menyangka bayi-bayiku begitu kuat. Jadi aku memutuskan untuk mempertahankan mereka semua. Aku akan merawat mereka dengan baik. Aku tidak butuh kamu merawat mereka. Aku punya uang dan waktu, aku bisa merawat mereka sendiri. Sheng Sheng, aku dan Lisi sudah benar-benar berakhir. Aku sudah menjelaskan padanya hari itu, dia tidak akan mengganggu kita lagi. Cincin ini. Sheng Sheng, ini cincin pernikahan kita. Kamu membuangnya ke tempat sampah, dan aku mengambilnya kembali. Sudah setebahadonya yang tersisa di rumah yang berhubungan dengan kita. Sheng Sheng, maafkan aku sekali ini saja ya. Memaafkanmu? Bakal juga memohon padamu, oke? Kamu memohon padaku? Kamu bilang kamu memohon padaku?
Baiklah, kalau begitu sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Tanya. Saat kau menikahiku, saat aku berdiri di depanmu dengan gaun pengantinku, apakah kau memikirkan Lizzie? Saat kita mendekorasi kamar pengantin, mengambil foto pernikahan, bahkan saat kita menamai bayi kita. Dari hal kecil seperti menonton film, hingga hal besar seperti membayangkan masa depan bersamamu. Siapa yang sebenarnya kau pikirkan, aku atau Lizzie? Sheng, aku hanya dibutakan oleh obsesi atas apa yang hilang dariku. Seharusnya aku sudah menyadarinya sejak lama. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak dulu. Tapi, aku tidak bisa berhenti memikirkannya, berulang kali. Setiap kali kau menunjukkan kebahagiaan padaku, apakah sebenarnya kau mengungkapkan cinta tak berbalasmu pada Lizzie? Xiao Tingju, karena kau sangat mencintainya. Entah itu karena keengganan atau perasaan lain, aku tidak peduli. Aku akan memenuhi semua keinginanmu. Kenapa kamu tidak mengejar kehidupan yang dulu kamu impikan? Tidak, tentu saja tidak. Aku lama tidak mencintainya. Kamu tidak mencintainya? Xiao Tingju, ini yang kamu sebut tidak mencintainya? Berbohong padaku bahwa kamu dalam perjalanan bisnis, lalu tinggal bersamanya selama 5 hari 5 malam penuh? Ini yang kamu sebut tidak mencintainya? Melihat dia dan aku jatuh dari tangga bersamaan, lalu memilih untuk menggendongnya pergi tanpa ragu? Ini yang kamu sebut tidak mencintainya? Menyembunyikan dariku, lalu membawa teman-temanmu untuk mengacaukan pernikahannya secara terang-terangan. Takut dia akan menikah dengan orang lain? Xiao Tingyu, sejak awal, yang aku inginkan hanyalah perhatianmu yang tanpa syarat. Tapi perasaan seperti ini, menyesal hanya setelah kehilangannya, aku Zhao Musheng, pikir itu seperti kotoran anjing. Yang aku inginkan hanyalah preferensi tanpa syarat. Tapi perasaan seperti ini, menyesal setelah kehilangan. Aku pikir itu seperti kotoran anjing. Jangan, Sheng. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dariku. Kau tidak akan membiarkanku? Kalau begitu baiklah, aku akan menaruh racun di setiap makanan yang kau makan. Aku juga akan merusak setiap gelas air yang kau minum. Aku bahkan mungkin menunggu sampai kau tertidur, lalu tiba-tiba menembakmu saat kau tidak memperhatikan. Selama ada kesempatan untuk melarikan diri, aku tidak akan menyia-nyiakan usaha. Kalau begitu aku tidak akan makan, tidak minum, tidak tidur. Kau yakin? Bisakah kau benar-benar menjalani seluruh hidupmu tanpa makan, minum, atau tidur? Jangan perlakukan aku seperti ini. Jangan menatapku dengan mata seperti itu. Aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu, Sheng. Sheng, aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku. Sheng. Aku sudah memikirkan banyak cara untuk menyakitimu. Aku berpikir untuk menusukmu dengan pisau, atau menembakmu langsung. Tapi sayangnya, aku tidak bisa melakukan semua itu. Jadi, aku menaruh racun di bibirku. Sheng, kau begitu kejam. Tuan Xiao, sudah kubilang, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Sekali terlewat, tidak ada jalan kembali. Aku tahu. Tapi aku hanya ingin kau tetap di sisiku. Bahkan 1 menit lagi, 1 detik lagi, Sheng. Sheng. Tuan Xiao, kau bilang selama aku bisa menyakitimu, kau akan membiarkanku pergi. Taruhan adalah taruhan. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Jangan pergi, Sheng. Jangan pergi. Aku sebenarnya sudah tahu sejak lama bahwa bibirmu beracun.
Tapi racun di bibirmu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit karena kamu meninggalkanku. Kamu adalah racun yang sudah lama membuatku kecanduan, yang tidak bisa kutinggalkan. Hanya saja, aku menyadarinya terlalu terlambat, sangat terlambat. Bapak Xiao, saya punya hasil dari apa yang Bapak minta saya selidiki. Bicaralah. Pernikahan Nona Lisi sengaja diatur untuk memancing Bapak ke sana. Dia tidak pernah berniat untuk menikah. Dia yakin Bapak akan mengacaukan pernikahan itu. Dan dialah yang memberitahu Nyonya semuanya terlebih dahulu. Aku benar-benar menyakiti Sheng Sheng begitu parah demi seseorang yang licik seperti Lisi. Di mana Lisi? Dia sedang minum di klub dengan ditemani pria. Pergi jemput dia dan bawa kembali. Dia berani berkomplot melawanku. Biarkan dia merasakan kemarahanku. Baik, Bapak. Tingyu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu mengikatku? Kamu menyakitiku? Cepat lepaskan aku. Aku Lisi, orang yang paling kamu cintai. Ya, kamu Lisi, orang yang paling aku percaya. Tapi itu kenapa kamu bersikap lain di depanku dan lain di belakangku? Aku tidak. Tingyu, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Beraninya kamu masih berbohong padaku? Lisi, kurasa kamu sudah lupa betapa buruknya emosiku. Aku serahkan dia padamu untuk diurus. Tingyu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan sentuh aku, Tingyu. Lepaskan aku. Tolong! Sheng Sheng, semua penderitaan yang kamu alami, aku akan membalaskan semuanya untukmu. Musheng, kamu membeli. Kamu akhirnya kembali. Kalau kamu tidak segera kembali, aku pasti sudah memimpin orang-orang untuk menyerbu rumah keluarga Xiao. Bukankah aku sudah mengirimimu pesan? Aku aman, tidak ada yang salah. Apa kamu terluka? Apa bajingan Xiao Tingyu itu mengganggumu? Aku baik-baik saja. Dia tidak menggangguku. Malah, aku melukainya cukup parah. Tidak apa-apa. Maksudku, dia seharusnya tidak mengganggu hidup kita lagi. Musheng, ada sesuatu yang baru saja kutemukan. Tapi kurasa aku harus memberitahumu sekarang. Ada apa? Apa kau melihat foto donornya saat kau melakukan inseminasi buatan? Tidak. Kenapa tiba-tiba kau membicarakan ini? Kau tidak pernah melihatnya? Sungguh tidak pernah. Dulu aku ingin menyerahkannya pada takdir. Jadi aku membiarkan dokter memilihnya untukku. Ada apa? Dokter memilih punyaku. Apa? Ya, ini kebetulan sekali. Dokter memilih spermaku. Aku adalah ayah dari 3 bayi di perutmu. Ini... Aku dengar kau menikah dengan Xiao Tingyu, dan aku ingin menyerah padamu. Tapi aku tidak bisa melepaskannya. Keluargaku juga mendesakku untuk menikah. Jadi aku dengan linglung pergi mendonorkan sperma. Aku tidak pernah menyangka itu akan menjadi dirimu. Tapi ini terlalu... Aku tahu kau menolakku sebelumnya karena bayi-bayi di perutmu. Tapi sekarang kau harus percaya cintaku pada mereka. Tidak ada keraguan lagi, kan? Bolehkah aku mengejarmu? Iya, maksudku iya. Aku benar-benar benza. Kamu orang baik, dan kamu selalu memperlakukanku dengan baik. Dulu, aku hanya memikirkan rasa sakit yang dibawa Xiao Tingyu padaku. Dan aku tidak berani menerima orang lain. Tapi setelah mengucapkan selamat tinggal padanya sepenuhnya kali ini, aku sadar. Aku selama ini terjebak dalam pernikahan yang gagal itu. Aku melewatkan begitu banyak hal indah. Sekarang, aku ingin memberi diriku kesempatan lagi. Kesempatan untuk memulai kembali. Kamu benar-benar serius? Kenapa? Kamu tidak mau? Atau kamu keberatan kalau aku pernah menikah sebelumnya? Tidak, aku hanya takut kamu bercanda. Kamu tuh tidak kayak bercanda, Musheng. Kamu benar-benar setuju padaku? Hati-hati, aku masih hamil bayi-bayi ini. First fire, Sheng Sheng.
Aku bersumpah aku tidak akan memperlakukanmu dan bayi-bayi itu dengan baik. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Aku akan memberitahu semua kerabat dan temanku sekarang. Kamu pacarku. Bodoh. Baiklah, aku pacarmu. Sheng Sheng, aku sudah memesan banyak hidangan. Kalau kamu lapar, makanlah dulu. Hidangannya masih dalam perjalanan. Tidak apa-apa, aku tidak lapar. Mari kita tunggu hidangannya datang dan makan bersama. Kamu sedang hamil, kamu harus makan tepat waktu. Baiklah kalau begitu. Gimana tanggapan Anda? Kami tidak memesan hidangan ini. Apa Anda salah mengantar? Zhao Musheng, ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Ting Yu, kenapa kamu ada di sini? Minggir, aku akan membunuhnya. Tanpa dia, kamu akan jadi milikku. Sheng Sheng, kamu baik-baik saja? Apa kamu ketakutan? Aku baik-baik saja. Yanli, hati-hati, wanita ini gila. Yanli, kamu harus hati-hati, wanita ini gila. Tidak apa-apa, jangan takut. Aku di sini. Keluarga Li sudah bangkrut. Ayahku tidak tahan dengan pukulan itu dan menjadi gila. Xiao Tingyu, apakah kamu bertekad menyiksaku sampai mati? Ini semua karena kamu. Aku jadi seperti ini semua karena kamu. Lisi, ini semua perbuatanmu sendiri. Bawa dia pergi. Sheng Sheng, aku... Sheng Sheng, jangan dengarkan dia. Tuan, tolong jangan bergerak. Hati-hati lukamu terbuka. Apakah ada seorang gadis datang menemuiku? Seorang gadis? Ya. Bagus. Sheng Sheng datang menemuiku. Aku yakin tidak akan lama lagi dia akan memaafkanku. Luka tusukan ini tidak sia-sia. Di mana Sheng Sheng? Maaf, aku hanya di sini untuk mengantar sesuatu. Aku tidak tahu Sheng Sheng yang kamu maksud. Sheng Sheng, Zhao Musheng. Suruh dia datang menemuiku. Gila. Kenapa kamu di sini? Di mana Sheng Sheng? Memang kamu yang menyelamatkan Sheng Sheng, tapi Nona Zhao tidak mau menemuimu. Jadi aku datang untuk menjengukmu. Mengapa kamu benar-benar datang menemuiku? Aku tidak sepertimu. Aku tidak akan memaksa Sheng Sheng melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Aku menyelamatkan Sheng Sheng, dan Lisi tidak akan pernah muncul lagi dalam hidup kita. Aku sudah bersama Sheng Sheng selama bertahun-tahun. Apa yang kamu punya untuk dibandingkan denganku? Beraninya kamu bicara tentang bersamanya selama bertahun-tahun. Apa kamu tahu, aku sama sekali tidak peduli dengan masa lalumu. Ku hanya menyesal kenapa bukan aku yang bersama Sheng Sheng saat itu. Ini semua karena Lisi. Kalau bukan karena dia, beda mungkin aku bisa melakukan hal-hal itu. Ini semua karena dirimu sendiri. Lisi hanyalah kambing hitammu. Dia tidak memaksamu untuk menemaninya. Dia tidak memaksamu untuk terus menempel padanya. Bahkan setelah menikah dengan Sheng Sheng. Dan dia jelas tidak memaksamu untuk menandatangani perjanjian cerai. Cho Tingyu, kamulah yang menghancurkan kebahagiaanmu sendiri. Tapi terima kasih juga, tanpa kamu, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk bersama Sheng Sheng. Kau sudah kembali? Cheng, kau sudah kembali, duduklah. Ini, aku lewat toko kue favoritmu dan membelikanmu satu. Bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja. Dia terus bilang ingin bertemu denganmu. Beraninya dia ingin bertemu Sheng Sheng kita. Dia sudah sangat menyakiti Sheng Sheng kita waktu itu. Menyelamatkannya adalah hal paling kecil yang bisa dia lakukan. Ayah. Jadi, kau akan mau menemuinya. Kenapa, Sheng Sheng, kau belum melupakannya? Bukankah dia sudah cukup menyakitimu? Ayah, tidak. Kalian semua salah paham. Aku belum melupakannya, dan aku jelas tidak ingin menghidupkan kembali hubungan lama kita. Aku hanya berpikir, masalah ini harus memiliki akhir yang pantas. Akhir yang pantas?
Dia sekarang berpikir karena dia menyelamatkanku sebelumnya, aku akan memaafkannya. Jika aku tidak pernah menemuinya seumur hidupku, dia akan terus berpegang pada fantasi ini selamanya. Siapa tahu hal gila apa yang mungkin dia lakukan di masa depan. Jangan khawatir, aku sudah bersamamu dan aku tidak akan memikirkan orang lain lagi. Sheng Sheng, aku sangat senang kamu datang menemuiku. Apa kamu datang menemuiku karena ada sesuatu? Aku ingin bicara denganmu berdua saja. Sheng Sheng, aku keluar dulu. Telepon aku kalau butuh sesuatu. Dia cukup berani membiarkan kita berdua saja. Kalau tidak ada yang ingin kamu katakan, aku pergi dulu. Sheng Sheng, kamu masih tidak mau memaafkanku. Kupikir kita sudah menyelesaikannya terakhir kali. Aku memenangkan 3 kesempatan itu kan? Tapi sekarang berbeda. Xiao Tingyu, aku berterima kasih kamu menyelamatkanku, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Sudah berkali-kali ku bilang, kita sudah berakhir. Sheng Sheng, kita masih punya perasaan satu sama lain kan? Perasaan? Ya, dulu kita memang punya perasaan. Aku juga pernah mencintaimu, tapi itu semua sudah berlalu. Xiao Tingyu, kamu 12 tahun lebih tua dariku. Saat kamu bersamaku, apakah kamu memikirkan masa depan kita atau menggunakanku untuk merindukan Lisi? Bahkan saat kita menamai anak kita, apakah kamu memikirkan perasaan kita atau berpegang pada kenanganmu tentang Lisi? Kamu berbohong padaku lagi dan lagi, menyembunyikan hubunganmu dengan Lisi. Apakah kamu memikirkan perasaan kita saat itu atau cinta lamamu dengannya? Perasaan? Beraninya kamu menyebut perasaan sekarang? Xiao Tingyu, jika kamu benar-benar menghargai sedikit saja perasaan kita, kamu tidak akan berhubungan dengan Lisi saat aku dengan bahagia membayangkan masa depan bersamamu. Sheng Sheng, semua salahku sebelumnya. Sudah kubilang, kita sudah berakhir, benar-benar berakhir. Baiklah, jika masih ada sedikit saja perasaan di antara kita, kalau begitu, kumohon, lepaskan aku. Cintamu terlalu berat, aku tak sanggup menanggungnya. Lepaskan aku. Adik, bukan begitu caramu mencium. Biar kutunjukkan ciuman yang sesungguhnya. Oke. Sheng Sheng, maafkan aku. Kau boleh pergi. Aku tak akan pernah mengganggumu lagi. Maafkan aku. Ini semua salahku. Lisi benar, Cheng Yanli juga benar. Musheng apa kau berikan lebih baik. Keadaan Zhao Musheng dan aku hari ini semua perbuatanku sendiri. Sangat indah. Sayang, kalau nanti kita punya anak, kira-kira laki-laki atau perempuan, ya?
Aku suka keduanya, laki-laki dan perempuan. Kalau begitu, ayo kita siapkan baju bayi dulu. Menurutmu warna apa yang harus kita beli? Beli saja keduanya untuk laki-laki dan perempuan. Bagaimana kalau kita langsung dapat 2? Maksudmu 2? Kita berdua tidak punya gen kembar. 2 apa? Bagaimana aku bisa hamil 2 sekaligus? Atau kau ingin aku selingkuh darimu? Kau bahkan ingin aku selingkuh darimu? Aku tidak berani. Aku hanya bercanda. Aku paling mencintaimu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang akan kulakukan jika suatu hari kau tidak ada di sini. Jangan khawatir. Selama kau tidak melepaskan, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Maafkan aku. Sungguh maafkan aku. Sakit, kakak. Sakit. Ibu, kakak mencubitku lagi. Jangan mengganggu adikmu. Kalau mau mencubit, cubit saja wajahmu sendiri. Kenyal, bukankah lebih enak diremas? Tertawa, kau yang paling nakal. Kalian berdua adalah kakak beradik. Kalian harus melindungi adik kalian ya. Mengerti, kami memperlakukan adik dengan sangat baik. Bagus sekali. Paman, maafkan aku. Jika dulu aku akur dengan Sheng Sheng, anak kita juga sudah sebesar ini, kan? Tidak apa-apa. Siapa namamu? Namaku adalah... Ada orang asing. Ibu dan ayah, seseorang mencoba menculik adik kami. Apa yang kau lakukan di sini? Abu Bakar ini beberapa properti untukmu di bank. Ini adalah hakmu saat kita bercerai. Aku sudah mendapatkan semua yang menjadi hakku saat kita bercerai. Jika kau tidak menerimanya, aku akan meminta asistenku untuk menyumbangkannya ke Yayasan Bantuan Anak-anak. Semoga kau bahagia. Selamat tinggal, Paman. Selamat tinggal.